Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, pada hari ini Bapak akan mengajak adik-adik untuk membahas tentang materi pesawat sederhana, yaitu materi kelas 8 semester 1. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, coba adik-adik perhatikan, di sini ada seorang bapak-bapak yang sedang mendorong gerobaknya yang dimana muatannya itu ada batu bata. Tentu muatan itu cukup berat kan? Tentu pertanyaannya adalah mengapa orang-orang menggunakan gerobak ini menggunakan gerobak untuk memindahkan benda? Atau pernahkah adik berpikir mengapa orang-orang di desa menimba air dari sumur menggunakan tali ataupun katrol? Nah, untuk mengetahui jawaban hal tersebut, maka ada adik yang butuh pemahaman tentang pesawat sederhana. Nah, pada dasarnya setiap orang memiliki aktivitas masing-masing. Tentu dalam melakukan aktivitas, setiap manusia membutuhkan sebuah peralatan ataupun alat yang dapat mempermudah pekerjaannya seperti itu. Nah, alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia itu disebut dengan pesawat sederhana. Jadi, dapat dikatakan bahwa pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti yang tadi Bapak sebutkan, yaitu ada seorang bapak-bapak yang sedang mendorong gerobaknya yang dimana berisi batu bata yang notabene itu berat. Tentu ada pesawat sederhana di situ seperti roda berporos, kemudian ada apa namanya? em, katrol juga. Nah, katrol ini juga merupakan pesawat sederhana karena membantu pekerjaan manusia, membantu memperingankan atau mempermudah pekerjaan manusia yang awalnya mengambil air dari sumur itu susah. Dengan adanya katrol itu, dengan cara menarik saja, maka manusia bisa mengambil air dari sumur seperti itu. Itu mempermudah. Jadi pada intinya pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana pesawat sederhana bisa mempermudah pekerjaan manusia? Jadi, yang pertama, pesawat sederhana dapat meningkatkan besar gaya angkat atau dorong suatu benda. Gitu adik-adik. Jadi di sini ada gambar, ada seorang bapak-bapak yang ingin mengangkat sebuah batu. Namun batu itu cukup besar. Nah, bapak-bapak ini memiliki cara yang unik. Dia menggunakan konsep tuas atau pesawat sederhana yang bernama tuas karena dia menggunakan tongkat kemudian ditaruhlah titik tumpu di bagian ujung yang dekat dengan batu akhirnya beliau atau bapak-bapak itu akan lebih mudah untuk mengangkat batu dengan mengeluarkan usaha ataupun gaya yang sedikit seperti itu. Kemudian ada yang kedua yaitu pesawat sederhana yang dapat meningkatkan jarak untuk gaya dapat bekerja. Jadi bapak-bapak ini ingin memasukkan atau menaikkan tong ke dalam suatu truk, anggaplah suatu truk. Tentu jika tidak ada bidang miring, maka bapak-bapak ini akan cukup kesulitan untuk mengangkat tong itu ke atas. Sedangkan dengan adanya bidang miring, maka bapak itu akan dengan mudah, dengan cukup mendorong, bisa akan membuat tong itu naik ke atas. Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu pesawat sederhana dapat mengubah arah gaya yang bekerja seperti itu adik-adik. Jadi di sini kita fokus ke kontrolnya ya. Di sini ada seorang bapak-bapak yang sedang menarik tali. Menarik tali itu dari benda yang bernama katrol. Katrol ini adalah eh, roda yang ada poros pada tengahnya, yang mana ada talinya untuk ditarik. Kemudian benda yang awalnya berat akan menjadi ringan ketika ditarik karena adanya katrol ini. Nah, sekarang kita beralih ke macam-macam dari pesawat sederhana. Macam-macam dari pesawat sederhana itu ada empatnya adik-adik ya. Ada bidang miring, ada katrol, ada tuas, dan ada roda berporos. Nah, sekarang kita fokus ke yang pertama. Atau kita bahas satu persatu dulu dari yang bidang miring terlebih dahulu. Nah, bidang miring itu didefinisikan sebagai permukaan datar yang miring terhadap bidang horizontal. Nah, fungsinya itu mempermudah dan memindahkan benda ke ketinggian dengan gaya yang lebih kecil meski jarak tempuhnya lebih panjang.
Nah, contohnya yaitu papan miring untuk menggelintingkan tong ke truk. Nah, adik-adik bisa lihat gambarnya di situ yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Sekarang pindah ke kaprol. Nah, kaprol ini didefinisikan sebagai roda beralur berputar pada porosnya. Biasanya digunakan bersama tali. Seperti itu. Atau sudah Bapak jelaskan tadi ya, di sini juga ada video ilustrasinya atau animasinya. Adik-adik bisa cermati bagaimana proses kerjanya. Fungsinya yaitu mengubah arah gaya, misal menarik ke bawah untuk mengangkat ke atas. Dan jika digabung dengan banyak, juga bisa mengurangi besar gaya yang diperlukan tentunya. Contohnya adalah sistem kontrol sumur, kontrol angkat barang, dan lain-lain seperti itu. Kemudian kita beralih ke pesawat sederhana yang selanjutnya, yaitu tuas. Nah, pesawat sederhana yang selanjutnya yaitu tuas yang didefinisikan sebagai batang kaku yang berputar pada satu titik tumpu. Titik tumpu tersebut dinamakan dengan fulcrum. Nah, fungsinya itu memperbesar gerak atau jarak gerak dengan menempatkan beban titik tumpu dan gaya dorong atau tarik pada posisi yang tepat sehingga kita butuh gaya yang lebih kecil untuk melakukan beban tersebut. Jadi ini ilustrasinya sama seperti yang Bapak jelaskan tadi, di mana ada Bapak yang ingin seorang bapak-bapak yang ingin mengangkat batu seperti itu. Contohnya adalah garpu pembuka cat dan juga jukit-jukit. Kemudian yang terakhir yaitu ada roda berporos. Nah, roda berporos ini didefinisikan sebagai roda besar yang terhubung dengan poros lebih kecil berputar bersama-sama. Fungsinya yaitu mempermudah memindahkan atau mengangkat beban dengan mengurangi gesekan ataupun meningkatkan torsinya. Contohnya sepeda, kemudian ada gerobak, kemudian ada apa? Kereta pintu seperti itu. Nah, jadi itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.